Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti proses pembuatan touchless trash bin atau tempat sampah otomatis. Kita akan menggunakan servo SG90 untuk membuka tempat sampah, serta sensor ultrasound HCSR04 untuk mendeteksi tangan secara otomatis. Rangkaian ini akan kita jadikan permanen sehingga kita menggunakan solder untuk merekatkan komponen-komponen pada PCB. Chip Arduino yang digunakan merupakan Arduino Nano, sehingga lebih menghemat tempat pada PCB. Setelah rangkaian selesai, kita bisa memulai proses pemrograman. Pertama, kita tulis header berupa include servo untuk mengikut sertakan fungsi-fungsi khusus yang akan dipakai servo. Selanjutnya, kita membuat 3 variabel integer bernama echo pin, trigger pin, dan pin servo. Trigger adalah bagian yang memancarkan gelombang ultrasound dipasang di pin 4. Echo bagian yang mendeteksi pantulan gelombang ultrasound dipasang di pin 3, dan terakhir kabel data servo dipasang di pin 5. Setelah itu kita buat 2 variabel long integer bernama duration dan distance. Kita juga akan membuat variabel boolean bernama open state yang akan digunakan untuk menentukan kondisi tempat sampah, apakah terbuka atau tertutup. Ketika program dijalankan, kita mau tempat sampahnya ditutup dulu, sehingga nilai open state dibuat false. Terakhir, kita mau mendeklarasikan objek servonya sendiri. Selesai membuat variabel, seperti biasanya kita masuk ke void setup. Di sini komponen output kita adalah trigger pin, dan komponen input kita yaitu echo pin. Untuk void loop, kita mau memulai sistem dengan menstabilkan sensor ultrasound. Karenanya kita matikan dulu selama 2 mikrosekon, lalu kita nyalakan selama 10 mikrosekon dan kita matikan kembali. Ini digunakan untuk memastikan sinyal hanya dikirim sekali dan tidak berulang-ulang. Ketika trigger memancarkan gelombang ultrasound selama 10 mikrosekon tadi, gelombang tersebut akan dipantulkan oleh benda terdekat yang berada di depan trigger. Pantulan tersebut akan ditangkap oleh echo, dan kita akan menggunakan fungsi pulse in high untuk menghitung nilai variabel duration. Dengan perintah ini, sistem akan menunggu hingga echo menerima pantulan, lalu mulai menghitung waktu. Gelombang akan memantul kembali ke benda penghalang dan echo akan menjadi low. Ketika gelombang memantul sekali lagi hingga echo menerimanya dan menjadi high, penghitungan waktu akan dihentikan dan nilainya disimpan sebagai duration dalam satuan mikrosekon. Sementara itu, sistem akan secara otomatis mengkalkulasikan jarak antara sensor dengan benda menggunakan nilai duration. Hal ini dapat kita lakukan dengan rumus jarak, yaitu kecepatan dikali waktu. Cepat rambat suara pada suhu ruang 20 derajat Celcius itu sekitar 343,4 meter per sekon. Angka ini bisa kita nyatakan dalam cm dengan dikalikan 100 dan juga dalam mikrosekon dengan cara dibagi 1 juta. Setelah itu kita bisa dapatkan laju sebesar 0,03434 cm per mikrosekon. Nah, jadi normalnya rumus yang digunakan berarti jarak sama dengan waktu dikali 0,03434 cm per mikrosekon kan. Tapi perlu diingat di sini bahwa duration yang dicatat sistem merupakan waktu tempuh gelombang dari saat dipantulkan sampai diterima kembali, sehingga merupakan 2 kali jarak yang sebenarnya. Jadi untuk mencari jarak yang sebenarnya, waktu ini harus kita bagi lagi dengan 2, sehingga rumusnya menjadi waktu dikali 0,03434 cm per mikrosekon dibagi 2. Di sini kita bisa bagi 0,03434 dengan 2 dan didapatkan angka 0,01717. Jarak sudah bisa dihitung di sini, tapi agar lebih mudah dibulatkan, kita bisa pakai angka yang lebih besar. Caranya, di sini waktu dikali 0,01717 itu kan sama dengan waktu dibagi 1 per 0,01717. Jadi kalau dihitung, ini sama saja dengan waktu dibagi 58,24 karena nilai dari 1 per 0,01717 itu 58,24. Ini bisa kita bulatkan menjadi waktu dibagi 58,2 mikrosekon per cm, dan ini yang akan kita gunakan dalam kode. Setelah menghitung jarak, sistem akan menyimpan nilai tersebut ke dalam variabel distance. Selanjutnya kita mau menentukan buka tutupnya tempat sampah sesuai nilai distance ini. Jadi kita tentukan dulu syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu kalau jaraknya lebih dekat atau sama dengan 50 cm. Yang kedua, jika tempat sampah masih dalam keadaan tertutup, alias nilai open state-nya false. Kalau kedua syarat ini terpenuhi, sistem akan membuat variabel pos yang bertipe integer. Pos ini menandakan besar putaran servo dalam derajat. Jadi, ketika tangan didekatkan sedekat 50 cm atau kurang dari sensor, nilai pos ini akan bertambah 1 tiap pengulangan hingga sebesar 60 derajat. Servo pun akan membuka perlahan sehingga tutup tempat sampah terbuka sebesar 60 derajat. Nilai open state juga akan diubah menjadi true.
atau terbuka. Kriteria if yang selanjutnya adalah ketika tangan menjauhi tempat sampah. Syarat pertama adalah jarak lebih jauh dari 50 cm dan kita beri batasan 8 meter. Syarat kedua adalah jika tempat sampah berada dalam posisi terbuka, alias open state true. Jika kedua syarat ini terpenuhi, nilai pos akan dikurangi 1 tiap pengulangan, dan servo akan memutar sebesar min 60 derajat, alias akan menutup kembali. Nilai open state juga akan kembali menjadi false atau tertutup. Terakhir, kita beri jeda untuk void loop sebanyak 100 milisekon, dan kita lakukan verifikasi serta upload kode ke chip Arduino yang sudah tersambung ke komputer kita.